ada seorang Arab Badui datang kepada sahabat-sahabatnya Nabi setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Sahabat lagi ngumpul nih, lagi berduka. Ada sahabat Bilal, ada sahabat Umar, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat seniornya Kanjeng Nabi lagi ngumpul, tapi masih dirundung dengan kesedihan. Ada seorang Arab Badui datang menemui siapa? Menemui sahabat Umar. Langsung mengatakan, wahai Umar, engkau itu adalah sahabat seniornya Nabi Muhammad SAW. Coba ceritakan kepada aku bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, budi pekertinya Kanjeng Nabi itu bagaimana. Kemudian sahabat Umar tidak bisa menjawab, hanya cuma bisa menangis. Hanya cuma bisa menangis, gak bisa berkata-kata, gak bisa menyampaikan tentang akhlak Nabi, cuma bisa mengatakan, wahai Arab Badui, saya gak bisa bercerita. Coba kamu datang ke sahabat Bilal. Akhirnya Arab Badui datang kepada Bilal. Wahai Bilal, engkau juga sahabat senior, engkau tukang adanya Rasulullah. Kemanapun ada Rasulullah, di situ ada engkau, wahai Bilal. Coba ceritakan kepadaku, wahai Bilal, bagaimana tentang akhlaknya Kanjeng Nabi. Sahabat Bilal pun tetap nangis, gak bisa mengatakan apapun. Sahabat Bilal cuma bisa menangis dan mengatakan, wahai Fulan, aku gak bisa bercerita. Coba kamu datang kepada Sayyidina Ali yang merupakan menantunya, barangkali bisa menceritakan tentang akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhirnya Arab Badui ini datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, ini saya heran, sahabat Umar, sahabat Bilal merupakan sahabat-sahabat seniornya Nabi Muhammad SAW, dan aku menyuruh untuk bercerita tentang akhlaknya Nabi, tapi mereka cuma menangis, gak bisa menerangkan apapun, satu kata pun gak bisa, cuma bisa menangis. Maka aku datang kepadamu, ceritakan wahai Ali kepadaku bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada Arab Badui seperti ini, wahai Arab Badui, coba deh sebelum aku menceritakan tentang Nabi, coba kamu ceritakan tentangku, tentang dunia ini. Kamu pernah kemana? Kamu pernah melihat pantai? Pernah. Kamu pernah melihat gurun? Sering, setiap hari melihat gurun pasir. Kamu pernah melihat pegunungan? Pernah. Bagaimana keindahan alam semesta ini? Kamu bisa menerangkan tentang alam semesta ini, bagaimana indahnya? Kata Arab Badui ini, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan alam semesta ini yang begitu indah, begitu luas, ada lautan, ada pegunungan, dikelilingi dengan keindahan-keindahan alam panorama yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakan? Kemudian kata Sayyidina Ali, wahai Fulan, bagaimana mungkin engkau tidak bisa menceritakan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa dunia ini kecil, dunia ini cuma sendaguro, tapi engkau tidak bisa menceritakan. Lalu bagaimana mungkin aku bisa menceritakan sosok tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung, yang sangat luhur. Bagaimana mungkin aku akan menceritakan sosok manusia yang agung, yang dipuji langsung oleh yang maha agung daripada kepribadiannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini gambarannya sempurna, fisiknya sempurna, akhlaknya juga sempurna. Kanjeng Nabi nggak pernah menyakiti siapapun orang yang ada di hadapannya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan akhlaknya, kepribadiannya oleh istri tercintanya, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, karena ahlakuhul Quran, bahwasanya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau engkau kepengen tahu tentang Nabi Muhammad, baca Al-Quran. Kalau kamu kepengen tahu makna daripada Al-Quran, lihatlah sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi akhlaknya Al-Quran, sehingga Masya Allah tidak pernah menyakiti kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi pulang. Ketika pulang mau berganti baju, dilihatlah bajunya Kanjeng Nabi, jubahnya Kanjeng Nabi buat tidur kucing. Bagian bawah itu ada seekor kucing yang tidur.
Tidur di mana? Di jubahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak pakai itu jubah itu. Coba kalau kita ada sarung, kemudian sarung mau kita pakai, ada kucing tidur di situ. Kira-kira bagaimana kita? Kucingnya disiram atau disiram? Minimal kucingnya itu langsung digurah itu. Sarungnya langsung dikebut-kebut. Beda dengan Nabi kita. Kanjeng Nabi ketika pulang mau ganti jubah, jubahnya itu ada kucing yang sedang tidur. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Jubahnya dipotong. Ini ada jubah bagian bawah itu ditidurin oleh kucing, jubahnya yang paling bawah dipotong oleh Kanjeng Nabi. Supaya apa? Tidak mengganggu tidurnya seekor. Inilah kita punya Nabi luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu perhatian, begitu sayang kepada siapapun, termasuk kepada musuh-musuhnya. Inilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah menyakiti kepada siapapun. Dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza ajabahu miskin, dan apabila Kanjeng Nabi diundang oleh orang yang miskin, itu Kanjeng Nabi ajabahu ijabatan muajalatan. Kanjeng Nabi itu langsung bergegas menghampiri undangan daripada orang-orang yang miskin. Seorang pemimpin yang tinggi, seorang panglima besar, seorang pemimpin presiden yang paling tinggi, ketika diundang oleh orang-orang miskin, beliau itu langsung bergegas. Nggak pakai acara yang lain, nggak pakai perhitungan. Beda dengan kita. Kita baru ketua RW, kita baru ketua apa itulah pokoknya. Ketika diundang sama orang miskin, siapa yang undang nih? Wah, ini kayaknya undangannya lesah banget nih, ucel undangannya nih, kayaknya undangannya bukan orang yang punya nih, nggak hadir. Kanjeng Nabi berbeda. Ketika diundang oleh orang miskin, langsung bergegas. Kanjeng Nabi langsung menghampiri undangan itu. Ini kita punya Nabi. Masya Allah. Semua orang itu berebut untuk apa? Semua orang itu berebut untuk memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi. Yang kaya kepengen memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi, yang miskin pun berlomba untuk memberikan hadiah yang terbaik buat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada suatu ketika ada seorang miskin, seorang pemuda yang miskin. Seorang pemuda yang miskin ini sangat kepengin untuk memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya dia itu punya segenggam anggur. Dia punya anggur. Dia orang miskin yang harusnya anggur itu bisa dia makan sendiri karena dia orang miskin. Tapi saking orang miskin ini kepingin memberikan hadiah terbaik buat Kanjeng Nabi, akhirnya anggur yang dia punya diberikanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Seorang pemuda itu datang, "Ya Rasulullah, saya ini ada hadiah untukmu ya Rasulullah." Hadiah ini adalah anggur 1 piring. Diterimalah oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu nggak bakal menolak. Anggur itu coba lihat manis nggak? Enggak seperti itu. Langsung diterima oleh Rasulullah. Ketika diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anggur itu langsung dimakan satu persatu sambil tersenyum. Satu persatu dimakan. Sehingga apa? Pemuda yang miskin itu begitu senang, begitu bahagia melihat anggurnya dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan satu persatu sampai dengan habis. Sampai sahabat heran. Sahabat heran kenapa? Ini tumben Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan sendirian. Pasti ketika Rasulullah makan pasti akan berbagi kepada sahabat-sahabatnya. Tapi kali ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbagi kepada kita. Dia makan sendiri sampai dengan habis. Kemudian sang pemuda ini begitu senang makanannya habis oleh Rasulullah. Kemudian pemuda ini pulang pamitan kepada Rasulullah. Akhirnya setelah pemuda ini pulang, sudah pergi, sudah nggak kelihatan lagi. Sahabatnya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini kenapa? Kenapa engkau itu makan sendirian? Padahal engkau itu tidak pernah makan sendirian."
engkau itu selalu memberikan kepada kami makanan dari siapapun orang yang mengasihi kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Wahai sahabatku, bukan berarti aku ini makan sendirian, aku tidak mau berbagi. Tapi kenapa aku tidak memberikan anggur yang diberikan oleh pemuda tadi kepada kalian? Kenapa? Karena anggur yang tadi diberikan kepada dari pemuda itu, anggurnya itu sangat asam. Sangat asam. Saya khawatir nanti kalau saya bagikan kalian anggur yang dari pemuda tadi, kalian itu marah kepada pemuda itu, kemudian pemuda itu sedih. Aku nggak mau pemuda itu sedih, makanya aku makan sampai habis, karena saya khawatir engkau akan menyakitkan pemuda itu. Ini akhlak kita punya Nabi. Gak mau menyakitkan kepada siapapun. Siapapun diberikan kebahagiaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Sempurna fisiknya, sempurna budi pekertinya, ya. Jadi nggak ada dalih lagi Bu Pak. Kalau kita memang setiap hari merayakan maulidnya karena memang ada rasa cinta dalam hati kita. Kalau nggak ada rasa cinta ya nggak mungkin. Makanya apa? Nggak ada alasan lagi kalau kita tidak mencintai Kanjeng Nabi. Karena dengan kita mencintai Kanjeng Nabi itu modal. Modal. Insya Allah kita akan digabungkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, aku akan bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa pertanyaanmu? Kata orang ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan kiamat terjadi? Kemudian kata Rasulullah, wahai fulan, engkau gagah banget menanyakan kepada kami tentang kapan datangnya hari kiamat. Emang kamu sudah punya amal apa? Ya Rasulullah, aku nggak punya amal. Sholatku sedikit, puasaku sedikit, zakatku sedikit, amalku sangat sedikit. Saya tidak punya amal yang bisa aku banggakan. Akan tetapi inni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi aku punya modal. Aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Hanya cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, anta man ahbabta. Wahai fulan, engkau nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Makanya apa? Cinta ini adalah modal utama untuk kita berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.